Kali ini kita mau bikin cilok putih kataji ya. Karena di dalamnya ada ayamnya juga, jadi hasilnya berlemak banget. Dan ini enak banget kalau disiram menggunakan kuah kacang kayak begini. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, pastikan kalian tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum semuanya. Di langkah pertama kita olah bumbunya dulu ya. Ini bumbu semuanya langsung aja kita masak. Di langkah pertama langsung aja kita masukkan minyak goreng secukupnya. Kita tambahkan 1 buah cabai merah besar, 3 buah cabai rawit, dan juga 1 buah kemiri. Lanjut kita tambahkan 1 siung bawang putih dan masukkan juga 50 gram kacang tanah. Ini langsung aja kita goreng sampai semua bumbu ini matang ya teman-teman ya. Cara lihat matengnya kalian bisa lihat dari si kacangnya ya. Kalau kacangnya sudah mateng, itu tandanya yang lain juga udah ikut mateng teman-teman. Jadi patokannya di kacang ya. Kalau udah mateng kacangnya langsung aja kita angkat dan langsung aja kita masukkan ke gelas blender. Kalau semua bahan sudah masuk, langsung aja kita tambahkan air. Total air yang aku pakai ini 500 ml ya. Ini buat ngeblender kita pakai secukupnya dulu aja dan kita blender sampai dia halus dulu. Kalau sudah halus seperti ini, langsung aja kita masak lagi di minyak yang sama ya. Untuk cara masaknya langsung aja kita masukkan ke minyak yang tadi ya teman-teman ya. Lalu kita tambahkan air dan total air yang aku pakai ini sebanyak 500 ml. Kita masukin semuanya dulu ya. Lanjut masukkan 1 sendok teh Royco ayam, 20 gram gula merah. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai mendidih ya teman-teman ya. Kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja kita siapkan tepung maizena. Ini aku pakai 1 sendok makan tepung maizena. Kita tambahkan secukupnya air, kita larutkan dulu kayak begini. Setelah itu langsung aja kita masukkan kayak begini sambil diaduk ya teman-teman ya. Dan pastikan jangan terlambat biar dia nggak menggumpal. Dan ini langsung aja kita aduk sampai dia mendidih lagi. Kalau sudah mendidih lagi, kita langsung aja matikan kompornya. Kalian juga boleh banget koreksi rasa dulu. Kalau rasanya udah pas, langsung dimatikan kompornya. Sekarang kita bikin ciloknya ya. Di sini aku ada 250 gram tepung terigu. Kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco ayam, dan kita pakai pewarna putih ini biar warnanya seperti putih kataji teman-teman. Kita tambahkan 1 sendok teh aja, setengah sendok teh merica bubuk. Boleh juga pakai gilingan seperti ini biar lebih hemat. Kalian pakai gilingan seperti ini ya, jauh lebih hemat 4 kali lipat daripada beli bubuk yang udah jadi. Kalian bisa hitung-hitung sendiri, coba kalian cek di bawah sini. Kalau udah kita masukin secukupnya, kita tambahkan air. Untuk airnya kita tambahkan sebanyak 500 ml ya teman-teman ya. Nah ini kita langsung aja aduk sampai tercampur merata. Kalau susah banget untuk tercampur meratanya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita taruh di atas kompor, kita langsung masak aja. Ini kita masak menggunakan api besar aja dan kita masak sampai dia menggumpal teman-teman. Jangan lupa sambil diaduk teman-teman, nggak bisa ditinggal ya. Jadi sambil diaduk, kalau udah mengental itu kalian aduk terus sampai dia menggumpal.
Kalau sudah menggumpal seperti ini, dalam keadaan panas seperti ini langsung aja kita tambahkan 150 gram tepung kanji ya. Ini langsung kita aduk sampai tercampur merata. Dan ini udah nggak lengket lagi ya. Kalau udah nggak lengket, ini bisa banget langsung kita siap cetak ya. Dan di sini aku udah siapin 200 gram ayam fillet. Jadi aku menggunakan paha ayam yang udah aku chopper juga. Dalam keadaan mentah langsung aja kita cetak. Pertama-tama langsung aja kita ambil aciannya kurang lebih segini, lalu kita pipihkan di atas tangan seperti ini, lalu kita isi menggunakan ayam yang masih mentah ini. Nah, ini langsung aja kita bentuk ya teman-teman ya. Kita tarik seperti ini, lalu kita lipat. Lakukan terus sampai tertutup. Kalau sudah tertutup, langsung aja kita putar-putar sampai dia berbentuk bulat. Dan ini dia hasilnya ya, kurang lebih hasilnya sebesar dan sebulat ini. Kita lakukan lagi, caranya gampang banget. Langsung aja kita pipihkan aciannya kayak begini, dan kita tambahkan seujung sendok teh ayam. Setelah itu langsung aja kita lipat ya teman-teman ya. Nah, caranya kita tutup dulu kayak begini sampai ayamnya tertutup dulu, baru kita lipat sisi-sisi lainnya, dan setelah itu langsung aja kita buletin. Nah, jadi kalau kalian pengen hasil ciloknya itu berlemak untuk ayamnya dan juicy di bagian dalamnya, kalian pastikan gunakan ayam yang mentah dan gunakan yang paha ya teman-teman ya, bukan yang dada. Pakai yang paha biar nanti di dalam itu dia berair dan lembut banget teman-teman. Jadi kalau kalian salah ayamnya dan salah juga cara ngolah ayamnya, itu nggak bakalan sejuicy yang aku bikin ini. Jadi pastikan untuk cilok ini benar-benar berlemak ya teman-teman ya. Jadi kuncinya memang di ayamnya. Kalau ayamnya salah ngolahnya, hasilnya akan seperti cilok biasanya ya teman-teman ya, bukan yang berlemak seperti yang aku bikin saat ini. Kalau udah selesai kita bikin semuanya, ini langsung aja kita rebus dulu ya. Rebusannya kita tambahkan secukupnya minyak goreng. Kita tunggu sedikit mendidih dulu. Kalau sudah, langsung aja kita masukin ciloknya satu persatu teman-teman. Nah, kalau udah dikasih minyak seperti ini, ciloknya nggak bakalan lengket satu sama lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk minyaknya ya. Ini kita rebus sampai si ciloknya mengambang aja. Kalau sudah mengambang, tandanya si cilok udah mateng. Tapi karena di dalam ini ada ayamnya, kalian perlu rebus agak lebih lama lagi teman-teman. Jadi kita tambahkan 5 menit aja juga udah oke sih. Ini kita bantu aduk sebentar seperti ini biar dia nggak lengket ya teman-teman ya. Kalau udah nih, udah 5 menit kita biarkan dia direbus, kita boleh juga nih bantu dengan cara dikukus seperti ini. Jadi setelah direbus, kita masukkan ke dalam kukusan dan kita kukus sebentar aja, nggak usah lama-lama ya teman-teman ya. Ini tujuannya biar ayamnya udah mateng aja di bagian dalamnya, karena ayam itu susah juga untuk matengnya. Jadi kita perlu masak 2 kali kayak begini. Kalau udah selesai kita kukus, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Warnanya putih seperti basreng kataji, tapi ini cilok kataji ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita sajiin ya. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik like dan subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Kalian wajib coba nih cilok kataji ala Rastara Rapidi ya. Ini tuh enak banget. Dan untuk langkah terakhir langsung aja kita siram menggunakan bumbu kacang seperti ini. Kalau kalian ada saus, itu boleh banget kalian tambahkan saus. Tapi di sini kita tambahkan kecap manis saja sudah oke ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita tambahkan kecap seperti ini. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Wow, ini tuh teksturnya empuk, lembut banget ya teman-teman ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wow, beneran kan juicy banget teman-teman. Di dalamnya berlemak banget teman-teman tuh. Enak banget teman-teman. Dan ini bumbu kacangnya juga pas banget ya teman-teman ya. Dan kalian nih boleh tambahin lagi kok kacangnya di dalam sini, jadi rasanya makin enak lagi. Jadi cukup sekian video kali ini. See you di next video. Thank you.